Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Labis Service. Rekan-rekan, di hadapan saya ini ada sebuah stabilizer ya, atau biasa disebut dengan stafol ya. Jadi fungsi dari stabilizer ini adalah menormalkan tegangan 220 AC ya. Jadi pada saat tegangan melonjak, maka dia akan tetap di 220, begitupun pada saat tegangan drop, tetap dia akan stay di 220 volt AC ya. Itulah guna dari stabilizer atau stafol. Nah, dari kerusakan stapol ini kata teman-teman ya, jadi ada dua stapol ya teman-teman, tapi saya buatkan secara terpisah ya tutorialnya ya. Satu yang warna putih sebelah ini ya, dan satu di sini teman-teman. Jadi kita akan bahas dulu ya kerusakan stapol. Ini nyala teman-teman, tapi tegangan out 220-nya itu tidak keluar ya. Oke, saya coba nyalakan langsung saja seperti ini, perhatikan ya. Oke, saya coba nyalakan. Nah, itu nyala ya, tapi indikator untuk voltmeternya ini tidak menunjukkan ya. Kemudian tegangan outnya juga tidak keluar teman-teman ya. Oke, saya nggak usah mengukur ya. Yang jelas kalau indikator voltmeter ini tidak menunjukkan nilai 220 di sini teman-teman, jarumnya ya, berarti memang untuk tegangan outnya 220 ini tidak akan keluar ya. Begitupun dengan tegangan 110. Oke, kita akan buka ya teman-teman, lalu kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan stabilizer atau stapol ini dengan kerusakan tidak mengeluarkan tegangan out ya. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe tadi, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke rekan-rekan ya, ternyata kita gagal fokus tadi ya. Di sini ternyata fuse-nya tidak ada teman-teman ya. Oke, sudah kelihatan ya. Sekarang saya akan coba pasangin fuse. Saya ambil dari stafol saya yang satu ini, yang rusak tadi ya, yang kita membuatkan juga tersendiri tutorialnya ya. Kita pasangin dulu di sini. Kita mau lihat ya kerusakan sebenarnya apa sih sebenarnya ya. Ntar jangan sampai bengkok ya. Oke ya, udah, saya akan coba ulangi lagi. Kita lihat gimana sih kerusakannya sebenarnya. Saya on kan ya. Oh ya, tetap sama saja teman-teman ya, tidak ada pergerakan ya. Biasanya kalau stapol itu normal pasti akan bergerak ya teman-teman ya. Dan saya balik seperti ini, kita lihat ya. Saya cabut dulu. Di sini ada modul ya. Dan kalau stapol yang normal itu pada saatnya nyala, maka ini akan bergerak ya ke kiri ke kanan ya. Untuk modul ini adalah suplai tegangan masuk ke area motor ya, yang menggerakkan ini teman-teman. Oke, kalau begitu kita akan terfokus ya. Untuk kerusakan seperti ini simpel saja teman-teman ya. Biasanya itu tidak mengeluarkan biaya ya. Oke ya. Saya akan cek dulu ya rekan-rekan untuk dari sini ya. Nah, ini kan dari fuse yang tadi ya. Bisa kelihatan enggak? Lebih jelas ya. Bisa ya. Ini soalnya ketutup. Saya lebih terangin dulu ya teman-teman. Saya jelaskan saja semuanya ya. Nah, itu kelihatan ya. Ini kan kabel hitam dari fuse ya teman-teman. Masuknya itu dia ke sini ke motor ya. Sorry ya, bukan ke motor, tapi ke karbon ini, atau yang biasa disebut dengan arang ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan cek ya. Jadi arang ini atau karbon ini itu harus bersentuhan dengan spool gulungan yang ada di bagian bawah sini teman-teman ya. Jadi saran saya juga teman-teman harus membersihkan ya. Kalau ada hitam seperti ini, itu kita bersihkan nanti dengan menggunakan amplas. Untuk amplasnya terserah dari selera teman-teman. Jadi saran saya kalau pakai amplas yang agak halus-halus sedikit ya. Oke, nanti kita akan bersihkan, tapi kita akan cek dulu ya teman-teman, apakah karbon ini connect dengan spool yang ada di bawah sini atau gulungan ini ya. Saya akan ambil ampermeter saya dulu. Oke, kita coba nyalakan ya. Tekan di sini.
Coba saya langsung tes saja teman-teman ya. Jadi kita ukurnya di sini di kabel hitam ini ya, yang dari fuse tadi. Oke, kita pastikan ya. Untuk fuse-nya dulu kita pastikan apakah nyambung ya. Pasti nyambung sih teman-teman ya. Nih. Nyambung ya. Oke. Sekarang kita telusuri kabel dari sini, hitam masuknya ke sini, nyambung apa enggak? Nyambung ya. Nah, sekarang kita akan tes apakah karbon ini atau arang ini dia terhubung ke spool gulungan yang ada di bawah sini ya. Ini saya tes dulu seperti ini. Nah, bisa teman-teman dengar di ampermeter saya itu tidak membaca sama sekali ya. Jadi dia terhubung seperti ini. Kalau terhubung pasti akan bunyi ya. Nah, ini tidak berbunyi teman-teman ya. Oke. Nah, ini cukup mudah sih penyelesaiannya ya. Jadi cara penyelesaiannya itu teman-teman, satu seperti ini ya. Saya geser dulu. Bisa saya jelaskan nanti lebih detail lagi. Oke, cara penyelesaiannya di sini ada baut ya teman-teman. Jadi otomatis kenapa dia tidak bersentuhan? Karena karbon ini atau arang ini itu ini ya, ujungnya saya tunjuk. Jatuh ya. Arang ini tidak terhubung teman-teman ya. Oke. Jadi caranya gimana? Nah, untuk bisa dia terhubung teman-teman dengan spool yang ada di bawah ini dengan arang ini, pastikan arang ini normal tidak patah ya. Oke, ini masih normal. Nah, di sini ada baut satu ya. Ntar tak perlihatkan. Kita balik lagi. Nah, ini ada baut satu ya. Kita longgarin dulu teman-teman ya, seperti ini. Oke, kalau udah longgar bisa teman-teman tekan-tekan ke bawah seperti ini ya. Pastikan itu nanti terhubung teman-teman ya. Nah, ini kan goyang ya. Ya, seperti itu. Kita tekan ke bawah lalu kita kuatkan kembali ini. Nah, udah. Nah, sekarang tinggal kita tes lagi teman-teman, apakah dia sudah terhubung. Oh, sorry goyang ya. Tampilin lagi ampermeter saya. Oke, saya kenakan di sini lalu saya konekkan di spool sini. Nah, oke. Ini sudah terhubung teman-teman. Ini ya, udah ya. Terhubung ini. Bentar, saya ulangi lagi. Nah, itu. Oke. Nah, langkah yang kedua, kalau dia sudah terhubung seperti itu, nah saya akan ambil amplas ya. Jadi pastikan ini kita bersihkan teman-teman ya, terutama yang hitam ya. Kalau sudah hitam seperti itu pastikan kita bersihkan ya. Kita balik dulu. Ini gimana sih supaya bisa ngelihat semua ya. Seperti ini aja ya. Nah, ini kan hitam ya teman-teman ya. Jadi ini bisa digeser-geser ya. Kita geser-geser saja seperti ini nanti pada saat kita ngamplas ya. Ini geser ke situ dulu ya. Nah, ini kita bersihkan ya. Jadi pastikan untuk cara pembersihannya itu teman-teman, nanti setelah dibersihkan kita kasih kuas ya. Nah, seperti ini. Ini kita kasih seperti ini ya. Kita amplas dulu ya. Seperti ini. Kalau ada yang mengatakan apa enggak rusak ya kalau diamplas seperti itu, ya memang harus diamplas seperti ini teman-teman ya, karena karbon yang ini harus terhubung ke sini ya, begitu ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman salah kaprah ya, kok bisa diamplas seperti itu ya, harusnya seperti itu karena dia harus terhubung ya. Dan pastikan kalau sudah kita amplas seperti ini dibersihkan ya. Kalau perlu pakai sikat gigi ya seperti ini kita pakai seperti ini, kita bersihkan ya. Nah, oke, saya akan lanjut terus teman-teman ya. Jadi saya stop videonya. Nanti setelah saya amplas, saya bersihkan seperti ini, kita akan lihat hasilnya. Lalu kita akan tes ya teman-teman ya, apakah dia sudah mau normal kembali ya. Oke. Oke ya, ini saya sudah bersihkan rekan-rekan ya. Nah, jadi seperti ini untuk cara pembersihannya, dan pastikan ya kalau sudah bersih seperti itu, yang tadi kita goyangkan ini teman-teman, arangnya ya atau karbonnya ini pastikan dia tersentuh teman-teman seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini perhatikan juga rekan-rekan ya, untuk arang ini ya, pastikan dia itu ujungnya itu rata ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat
yang tidak rata, itu baiknya teman-teman juga ratakan ya. Bisa dengan menggunakan batu asahan ya, atau dengan menggunakan amplas pun bisa ya teman-teman untuk meratakan ya, untuk karbon atau arangnya ini. Oke, sekarang tinggal saya tes ya. Kita lihat apakah dia sudah mau mengeluarkan tegangan. Perhatikan lampu indikator di sini, dan untuk jarum voltmeter AC-nya ya. Ntar tanya lainnya langsung ya. Oke. Nah itu ya teman-teman, langsung berfungsi ya. Nah kita sekarang ukur tegangannya ya. Ntar saya ukur tegangan AC-nya ya. Kita taruh di sini. Apakah menunjukkan 220 ya? Nih. Nah itu ya, 223 ya. Bisa kita turunkan ini tegangannya teman-teman kalau teman-teman pingin ya. Di sini ada sebuah trimpot 102. Ini lihat ya, tuh ada ya. Nih, terdekatkan dulu supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Saya zoom. Nah itu trimpotnya ya, 102 ya. Oke, tegangannya sekarang ini 223 ya, 222. Bisa kita mau turunkan, bisa ya. Oke, saya akan putar trimpotnya. Bisa kita paskan. Naik. Nah ini turun ya, 220. Oke, kita mau naikkan sedikit bisa. Nah dia terbaca 220, 224. Turunkan sedikit. Kita pilih di sini aja teman-teman ya. Ini turun. Pas ya, 220. Oke, kita pindahin ke 110 ya. Di sini ada dua keluaran ya. Ntar kita besarin lagi. Di sini yang 110, tapi udah jarang terpakai teman-teman ya. Bisa terpakai ini yang 110. Itu biasanya kalau produk dari Jepang ya, biasanya masih memakai seperti ini, 110 AC ya. Ini 220 outnya. Oke, dan ini 220. Tuh. Nah sekarang ini saya akan coba kasih beban ya, karena biasanya itu kalau stabilizer atau stapel ini dikasih beban itu biasanya teman-teman ada permasalahan ya. Jadi kita untuk lebih meyakinkan, saya ambil kipas angin saya dulu, kita kasih beban di sini, lalu kita akan lihat ya hasilnya. Apakah dia mau normal ya, tetap stay di 220 ya. Oke, saya pasang di sini kipas angin saya. Lalu kita coba colokan ya. Kita mau tes ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Kipasnya udah berputar, teman-teman ya. Tuh, dia sudah mengeluarkan tegangan 220 ya. Jarum tidak bergerak. Nah, seperti ini. Oke. Berarti untuk stabilizer atau stafel ini sudah berfungsi dengan normal ya. Jadi kerusakannya itu tadi ada di bagian arang atau yang tidak bagian arang ya, yang karbonnya yang tidak connect dengan spool di bagian bawah sini tadi ya. Setelah kita melakukan penyetelan dan pembersihan dengan menggunakan amplas sedikit yang hitam ya, stafel ini berfungsi dengan normal kembali. Oke, saya rasa cukup ya. Demikian tutorial singkat dari saya, channel Labis Servis. Kita akan lanjut dengan membuatkan tutorial dengan kerusakan yang ini teman-teman ya. Stapel yang satu ini ya. Nanti kita akan lihat kerusakannya gimana. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.